murid Yesus, Bani Israel. Berarti yang menggenapi kan dia kan? Diduga dia yang menggenapi kan ya? Karena dia mengaku bertemu, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu yang datang itu Tuhan? Ayo. Dari mana? Kau Di itu dalam siapa kalau dibanding dengan Paulus? Mazmur Paulus itu peradaban 58. manusia, sejarah manusia. Kau itu Mazmur siapa? Kau itu semua berdongeng penyesat saja kau. Mazmur 58 Bang, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus di dalam Galatia 1:15 mengaku aku Kau itu mau dipilih dari sejak dibandingkan dalam dengan rahim Paulus. Jadi ibuku. jauh lah. Bang, jangan emosi napa, santai aja napa. Tidak bisa kepada nama Paulus itu. Kau itu siapa? Iya, maksud saya Paulus itu Kau itu rasulnya. siapa? Kau siapa? Saya bukan Paul, saya bukan Kau rasul. siapa? Bang. Alamak. Assalamualaikum. Baru lahir tadi malam kau itu. Gini Bang Itu Ya Claudio. memang penyesatnya sudah hidup dari 2000 tahun lalu Bang. Paulus itu Menurut peradaban manusia, sejarah agama. Kau itu siapa? Paulus itu yang Kau itu melantik baru sosok sapam keluar Yesus pagi Kristus untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Dia membuat Yesus Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu Bang. Dengan adanya Paulus, Oke. lahirlah Tuhan Saya di tanya- luar Yothefafi, Saya tanya dengan penghuni kau. Yahudi. Sebentar Saya Bang tanya Zuma. dengan kau. Sebentar Bang Claudio, sebentar. Saya tanya Zuma saya dulu. tengahin dulu sebentar Bang Claudio. Sabar. Bang Claudio mau diskusi apa enggak? Mau diskusi baik-baik enggak? Mau Saya enggak? tanya dia dulu. Saya tanya Mau Zuma. enggak? Mau enggak? Saya Mau tanya diskusi Zuma enggak? dulu. Mau enggak? Oke, Anda tanya, silakan dibawa tanyanya, silakan. Lanjut Gurunda. Itu Bang Sumah, Pak Sumah, Pak Arti. Kalau memang kita diskusi nggak sepaham, ya kita ngapain kita harus kasar-kasar gitu kan? Kan diskusi kan kalau nggak sepaham ya sudah kita terima kan gitu, kita renungkan kan seperti itu. Ngapain kita harus kayak gitu? Lanjut, Iya. Bang Sumah. Iya Bang. Jadi seperti itu adanya Bang. Kenapa kemudian cerita-cerita ini harus diungkap? Karena pencipta langit dan bumi itu mencintai kita, mencintai manusia ini. Allah itu maha pengasih. Ketika kemudian si pembawa rahmatan lil alamin nuzul ke atas muka bumi ini, maka perintahnya kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Artinya serulah orang Kristen. Semuanya, apapun agamanya, ajak mereka kepada kebenaran. Itu perintah Quran. Kalau di agama saudara kan jelas tuh. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea ini, itu siapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kedatanganku nanti yang kedua, tanda-tanda itu menyertai. Nah, sedangkan ketika ada yang keluar dari kubur, itu justru identik dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia sudah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Ganbi Eden, mustahile. Kenapa? Karena sejak Adam dicipta pertama kali, iblisnya sudah dilemparkan keluar dari Ganbi Eden. Satu-satunya kandidat adalah Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan, ingin kemudian posisi Tuhan itu diambilnya, apa kata dalil tersebut? Justru sebaliknya, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan dan dicampakkan. Berarti iblisnya dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus mengapa menjadikan simbol angkatan jahat itu identik dengan keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat diberikan simbol pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur.
Ya, 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 ya. Apakah murid yang asli percaya? Tidak. Mana dalilnya? Silakan arahkan pandangan saudara-saudara sekalian, Islam maupun Kristen yang punya Bible, buka di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, endingnya di nomor 12. Apa katanya di sana? Maria in the gang ke kubur pagi-pagi itu, kemudian di subuh minggu itu. Apa yang ditemukan di kubur? Tak ada siapapun kecuali kain kafan. Lalu mereka datang kemudian, berbondong-bondong datang kepada para rasul, pada murid-murid Yesus. Wahai kalian, ya tante, kami datang di makam Yesus. Lalu kami tidak menemukan mayatnya. Mendengarkan itu, murid-murid tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Meskipun demikian, di data 12 ya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi menuju kepada kuburan tersebut dan betul saja yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus dan teman-temannya tidak menerima tanda angkatan jahat anak manusia keluar dari kubur. Makanya dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Kok bisa kayak begitu? Silakan Anda baca Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Apa yang terjadi? Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Artinya setelah kejadian itu, antara penyalibannya, dikuburkan di mana, murid-murid tak ada tahu. Yang mereka pahami adalah berita simpang siur bahwa guru mereka sudah ditangkap, guru mereka sudah dibunuh. Dah selesai, kita sudah tak ada guru lagi. Tiba-tiba saja ada yang datang mengabarkan, hei, guru kalian tak ada di kuburan. Murid-murid tidak percaya. Petrus datang pagi-pagi ke sana. Benar, hanya ada kain kafan. Lalu, apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus menerima tanda-tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga, pasti dia akan mengatakan, haleluya. Ternyata apa yang dikatakan guru kita, Tuhan kita betul, dia sudah keluar dari kubur. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Apa yang terjadi? Tidak demikian adanya. Baca nomor 37. Dari Lukas 24. Ketika ada sosok datang, Assalamualaikum. Nomor 37-nya apa yang tertulis? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Dan mati itu lagi hantu ya. Ya, itu dia. Loh, katanya guru kami mati. Katanya ditangkap. Katanya disalib. Loh, kok ada di sini? Oh no, hantu. Ya kan? Tanda itu kemudian muncul. Nah, Markus mengatakan apa? Di data nomor 6, Markus 16 nomor 12. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana asisten Paulus bernama Markus tahu kalau itu adalah Yesus, padahal rupanya sudah bukan Yesus? Markus menuliskan begitu. Lalu Markus mencatat, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Tinggal ditambahi, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sosok itu bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa lain, kata Markus. Dari mana Markus tahu? Nah, inilah saudara, saya katakan bahwasanya ketika Yesus memiliki doktrin dan dogma, murid-muridnya tidak akan pernah meninggalkan nasihat-nasihat guru. Karena Yesus mengatakan begini di dalam Matius 10 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu nasihat gurunya. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, ketika kemudian Yesus mengatakan itu, Yesus tidak pernah merubahnya. Selain adanya data di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal, mohon maaf nih sikit lagi. Di dalam Lukas 4 nomor 6, yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu iblis. Ya, ya.
Yang keluar dari kubur ini adalah simbol angkatan jahat. Dan yang keluar dari goa kubur ini berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Sejak kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan, dan semua diterima muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Adakah firman di antara seluruh firman, sederetan firman yang Yesus sampaikan, yang Yesus ucapkan, kepada aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi? Nggak ada. Padahal ucapan Yesus sudah selesai semuanya. Segala firman telah aku sampaikan. Tak ada lagi penambahan. Adapun kepada aku telah diberi kuasa, itu ucapan iblis ketika Yesus mencobai Yesus di dalam Lukas 4. Wahai Yesus, ya setan, sembahlah aku. Sembahlah aku, kata iblis. Aku memegang kuasa dan kemuliaan langit dan bumi. Jika engkau menyembahku, maka aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus itu orang suci. Dia manusia yang suci. Iblis tidak berkuasa. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Maka iblis di sana diceritakan di dalam Lukas 4 di data nomor 13-nya, setelah iblis menyelesaikan pencobaannya kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus, dan kalimat terakhir, iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Dia coba Yesus, gagal. Nggak bisa ini. Padahal iblisnya ingin menggunakan nama Yesus ini untuk tenar. Ketika Yesus kalah pada pencobaan itu, Yesus, ya paman, sembah aku. Andai saja Yesus tunduk terhadap pencobaan iblis, Yesus yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, seketika itu kemudian tunduk kepada iblis, maka sejazirah Yerusalem, Palestina pada saat itu akan berserah diri menyembah kepada yang Yesus sembah, yaitu iblis. Iblis tahu, kalau saya pengaruhi ini si Yesus, maka seluruh orang Israel akan menyembahku, karena Yesus punya pengaruh besar. Maka iblis mencobai Yesus. Yesus, ya paman, sembah aku. Kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi tidak berhasil. Sayang, itu gagal. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada manakala waktu tepat itu? Nah, pada saat kemudian iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, untuk berkongkol membunuh yang namanya Yesus, iblis bersatu padu ingin mencelakai Yesus. Allah mengangkat kemudian Yesus ke langit. Baca Mazmur 91 dan seterusnya, Amsal 21 nomor 18 dan seterusnya. Yesusnya terangkat ke langit, iblis kemudian merajalela kemudian untuk mengobok-obok pasukan Yesus, yaitu murid-muridnya. Makanya Yesus berpesan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sudah terangkat ke langit, iblisnya kemudian bebas sebebas-bebasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Muncullah sosok orang Farisi bernama Paulus. Ternyata Paulus ini akan bisa digunakan untuk melampiaskan keinginan iblis, membuktikan bahwa anak manusia akan menyembahnya, bukan hanya menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara tidak percaya apa yang saya katakan ini, silakan buka Kisah Para Rasul bab 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis muncul kemudian melalui sosok orang tukang tenung untuk memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblisnya berkata, dia inilah Paulus, utusan yang maha kuasa, utusan yang maha tinggi, sebagai jalan keselamatan kepada kalian. Iblisnya berteriak-teriak beberapa hari kemudian memproklamirkan, mengkampanyekan kerasulan Paulus.
Berarti Sehingga apa yang terjadi? Ya silakan saudara. Maaf, kepanjangan, Pak silakan. Suma. Ya, Ya. berarti SK-nya Paulus jadi rasul, SK-nya yang teken iblis tuh. Masya Allah. Silakan. Anda dibuka teman-teman Narasi Kristen. gitu kan, berarti kan SK-nya yang teken iblis. Kalau narasinya seperti itu. Kan? Mungkin Dinda Ardiansa masih tidur? Silakan. Saya masih tidur, Gurunda. Gimana? Ya, tolong dibaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 biar teman-teman kita tahu eskatologi. Ijazah, sertifikat lengkap dari iblis. Silakan. Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 16 sampai Gurunda. 18. 16 sampai 18. Baik, Gurunda. Ditampilkan atau dibacakan? Dibacakan aja, dibacakan. Berarti tidak ditampilkan kan gitu. Kita baca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ayat 18-nya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sudah, Bunda. Oke. Kenapa kemudian Paulus mengusir roh jahat tersebut? Bukankah roh jahat bukankah ketika Paulus itu adalah rasul dan diakui kerasulannya itu akan mendatangkan keselamatan? Jadi andai saja seluruh iblis di atas permukaan bumi ini mengakui Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan dan betul-betul rasul, iblis bisa masuk surga. Karena mengakui. Tapi alasan klasiknya bukan itu. Alasan klasiknya adalah Paulus tidak ingin diketahui oleh orang banyak sedangkan dia sedang penginjilan. Paulus tidak ingin diketahui oleh masyarakat, oleh khalayak banyak, oleh publik bahwa yang mendukung kerasulannya itu adalah hantu belau. Ya iya dong. Benar enggak? Ya, Pak. Betul. Itu dia. Saya kira segitu untuk sementara, bahwasanya ketika kemudian ada keadaan di mana Yesus berpesan kepada muridnya dengan dogma, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak muncul penyesat memakai namaku Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu muncul dan berkata akulah Kristus. Endingnya di mana? Kita lihat. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Adinda Ardiansa boleh baca terakhir ini sebelum diambil alih oleh teman-teman. Siap, Paman. Galatia 1 buka dek. Siap, Galatia 1. Nomor satunya baca coba. Dari nomor 1 ya, Gurunda. Nomor 1 iya. Siap. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oke. Ayat 2-nya Gurunda. Nomor 11. Oh, nomor 11. Penegasannya iya. Baik. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah,
kesimpulan dari 3 data di Galatia 1 ini, yang datang kepada Paulus itu bernama apa? Bernama siapa? Kalau Yang mengajarkan itu, Injil kepada Paulus bernama? ya kalau Ini di situ- ini tanya saya nih atau tanya Ya, Pak iya Nugroho? iyalah, semuanya yang Oh, ada di Pak sini. Nugroho, silakan. Semuanya. siapa mengerti? Siapa? Belum. Iya, Gimana, yang Pak? mengajarkan Siapa? Injil kepada Paulus itu bernama siapa? Menerima, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus, tapi bukan dari manusia nih. Saya Bukan. tanya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Menurut Paulus, kejujuran dan penegasan Paulus ini, Yesus Kristus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Bukan. manusia Coba di situ. buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 2 Yohanes berapa tuh Bunda? 1 nomor 7. 1 nomor 7. Baik, kita baca di sini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu siapa? Penyesat dan antikristus. Tadi ia mengaku menerima Injil dari Yesus dan Yesus bukan manusia, itu siapa? Paulus. Allahu Akbar. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 terakhir. Siap, Paman. Kisah Para Rasul 24 Nomor 5. nomor 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Ternyata dia adalah tokoh dari Nasrani atau tokoh dari Kristen. Makanya dia dijadikan sebagai rasul. Nah, mungkin sekian dari saya. Terkait dengan hal ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Nugroho bahwa Paulus itu ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ saudara boleh baca, rupa-rupanya Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Katolik. Kalau masih dibolehkan dibacakan, atau kalau tidak silakan nanti aja. Yang pasti saya katakan, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Katolik setelah dia kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 21 nomor 15, satu perikop sampai dengan nomor 26. Silakan, boleh dibacakan, boleh juga ditutup, nggak usah dibahas, karena itu akan membuat banyak orang akan berguncang ria. Silakan. Kita juga Ya, nggak apa-apa. sebelumnya Boleh dibacakan atau gimana? gimana, Boleh, mau nggak dibacakan? apa-apa. Ya, boleh, silakan. Nggak apa-apa. Tapi sebelum saya bacakan ini, Minum Dinda air Lucy, Dinda Lucy mau pamit dulu nih Gurunda. Oh iya, silakan. Udah lompat dia. Ya udah, berapa Gurunda? Saya bacakan? Kisah Para Rasul, Ya. kan kisah nih, jadi kisahnya harus kita bacakan. Inilah sebuah kisah bagaimana Ya. seorang Paulus bertaubat. Siap. Kisah Para Rasul Ya. berapa? On cam dulu Bang Arfi. Ini ada yang dikira aku nyamar-nyamar pula nanti. Ah. Oh iya ya, on cam dulu. Kisah Para Rasul berapa? 21 nomor 21, 15 nomor 15 sampai nomor 20, satu perikop. Oh, satu perikop 15 sampai 26. Oke, siap. Ini adalah kisahnya. Saya akan bacakan kisahnya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya,
pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari perjabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Terima kasih Bang Ardiansa. Suaranya enak bener Bang Ardiansa. Saya Biasa minum jadi dulu ya. MC kali. Saya minum dulu lanjut. MC wedding. Biasa jadi MC wedding. Iya. Jadi di situ Paulus kemudian melakukan pentahiran. Orang Yahudi kalau melakukan pentahiran itu menurut Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, Paulus lagi-lagi kemudian diminta untuk bertobat, mentahirkan diri. Disebabkan karena dia terciduk mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat, dan terciduk melarang mengajarkan untuk mereka tidak bersunat. Dan Paulus apesnya di situ mengikuti keinginan para tua-tua yang ada. Artinya Paulus tidak konsisten mengajarkan 13 kitabnya yang diajarkan di luar Yahudi. Ketika kembali ke Yerusalem, dia tinggalkan kitab itu dan kembali mentahirkan diri ala Yahudi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang diajarkan kemudian oleh Katolik. Coba Anda lihat di Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Waduh. Ya, justru itu yang menjadi masalah ketika dia kembali. Saya SD udah sunat. Saya SD sunat. Waduh, kacau lagi. Masih ada paha ayam bang, paha ayam bisa sambung kulup, paha ayam. Cuman saya tidak jamin 3 bulan tumbuh bulu ayam di situ. SD saya tahun 8 berapa ya? 86 lah saya sunat tahun SD 86. Allahu Akbar. Di gereja saudara Nugroho ini punya posisi? Oh enggak lah. Kalau kita Katolik kan nggak pakai posisi, posisinya cuma pastor itulah. Pastor. Saya bagian nganu Pak Suma, kalau penari latar bukan bagian intelijen. Bagian intelijen. Jadi jarang nampak di gereja kan, bagian intelijen. Oh, misionaris maksudnya? Bukan, intelijen bagian, kan kalau intelijen kan nggak pernah pakai seragam. Nah kalau aku intelijen nggak pernah nampak di gereja, jadi alias jarang ke gereja. Alamak. Makanya kan intelijen bagian intelijen.
Allahu Akbar. Tadi kulihat dari potongan janggotnya dengan kumisnya, kupikir pastor. Oh bukan, saya punya anak istri kok, Pak Oh Suma. gitu. Punya anak istri. Cuma istri Iya, satu, iya. mau nambah lagi nggak bisa. Allahu Akbar. Kenapa Tapi nggak bisa? Saya senang lah Silakan aja. ngobrol sama Iya. Pak Suma, Bang Ardi. Kan kita ini cari ilmu, ya kan. Jadi Iya, tetap betul, kita tampung, kita renungkan kan nggak bisa detik ini langsung kita bisa memutuskan kan nggak bisa. Kita harus Iya, tampung, iya. renungkan. Renungkan. Andai kata nggak sepaham dengan kita nggak perlu kita marah-marah ngapain? Ya kan? Iya, betul. Seperti itu kalau menurut saya. Ini ciri-ciri orang Katolik yang menggunakan akal ini gini. Ngapain lawan akal gitu kan ya? Ya, lagian kalau kita memang kita kan diskusikan jujur syaratnya Pak Suma. Kalau memang Iya. kita tidak sesuai ya kita ngomong dalam hati kan kita ngomong ini nggak sesuai ya, kayak gunung judi itu kan memang yang benar di Al-Quran bukan di Bible ya kita ngomong yang benar di Al-Quran udah sampai sana kan gitu. Ya, kan? Allahu Kita harus Akbar. bela-belaan mati-matian kalau memang salah ya salah benar ya benar kan gitu. Perlu kita bela dari mati-matian ngapain? Store KTP, Kalau men- KTP tanda tangan di atas kertas putih, ya kan? Langsung Zuma. Masih berat. Masalahnya prosesi ibadahnya Islam itu berat. Oh, Itu saya biasanya. juga Bang Suma. Saya kan banyak ini kan tadi ada yang ngomong dikiranya nyamar. Jadi kalau yang info untuk yang nonton di bawah tuh saya dari Santa Teresia Pongsari ke Keuskupan Semarang. Nah itu. Ya, Tadi pasti tahu. Tuh, jadi nanti dikira nyamar pula kan. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Tapi abang ini tadinya intelijen katanya. Dicari di gereja nggak ditemukan dong. Bagian nongkrong di parkiran maksudnya. Tapi Gitu. sekarang karena sudah ada anak istri ya mau nggak mau lagi kita kasih contoh kan nggak enak lah. Oh siap. Jadi kalau masalah ibadah gini mungkin pada waktu saya masih kecil juga ikut puasa kan karena saya kan sering keluarga muslim. Jadi kalau pas liburan panjang tahun-tahun 85, 86 tuh kalau lebaran gini kan libur panjang sekolah tuh kan. Nah, jadi ya ke rumah kakek di Pekalongan kan ikut puasa Oh karena keluarganya ada yang Muslim. 98 kakek ada pondok Pak Suma di Pekalongan. Oh Ada pondok. gitu. Iya. Oh, udah kembalilah ke asrama. Karena ibu dulu muslim. Ibu dulu muslim terus nikah sama bapak Katolik, terus lahir saya. Itu. Iya. Orang tua masih hidup bang. Gini, udah meninggal. Udah meninggal dua-duanya. Jadi Oh, diskusi gini ya makanya kalau nggak salah pernah ya sama Bang Abuya ya pernah ya. Waktu kan kita ada kontak-kontakan HP kan pada waktu Jumat tuh di kantor kan aku memang suruh Jumat berkah untuk teman-teman kan. Nah, terus aku video call lah sama dia tuh. Ya kan bahwa kita juga ada Jumat berkah untuk teman-teman yang lewat makan silahkan gitu aja. Yang penting jangan dikasih mie dua isinya, enggak kan? Aku aja gak doyan, Oh Gak gitu. doyan aku. Oh Gak syukur. doyan, yang aneh-aneh gak doyan. Yang aneh-aneh nggak doyan ya. Iya. Itu tanya tuh ada yang tanya di Pekalongan mana Pekalongannya tulis, Batang tulis. Kalau kita kan langsung apa adanya kan. Tapi Itu wajahnya abang ini wajah seorang Muslim kok. Nggak ada wajah ini. Memang saya pasti dikira musim pasti, ya kan? Iya. Kayak gini. Dan Inilah bagusnya kok. Iya, gimana bang? kan kalau ya ini kita ngomong apa adanya ya. Kalau Al-Quran itu kan memang saya yakin tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu positif. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, kita ngomong gini nggak salah-salahan kan sudah saya buktikan. Nggak mungkin kan Nabi Muhammad tuh literasi sampai Spanyol sampai Turki kan belum ada literasinya. Jadi kalau di Al-Quran ada info itu dari mana coba kalau nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nggak Betul. mungkin kan. Terus kapan mau sama-sama kita di masjid? Oh, di masjid sering bang. Kakek ada Ngapain? masjid juga kan? Iya. Kan kakek ada masjid, ya kan? Oh, iya. Kalau ke
Arab ke Jadi intelijen Saudi juga Arabia di sana masuk, berarti. kan? Kalau kemarin Hagia Sophia masuk, Hagia Sophia masuk karena dikira Muslim kan baru boleh masuk. Oh iya Ya iya. kan iya. waktu kan berjalan Pak Suma, pengerti ya kan. Kita kan nggak tahu Siap. besok kita renungkan, oh gini-gini kan nggak bisa langsung detik ini juga langsung kita, oh gini-gini ya kita harus renungkan dulu kan. Yang penting jangan merenung terus bang sampai nyajal datang ya. Mati dalam keadaan merenung. Soalnya kita tuh kalau mau mempelajari gini, kerjaan numpuk ya kan, itu dia. Nah, kalau malam-malam kan santai. Oh iya. iya. Semua. Siap siap. Tapi ya by the way, aku pernah lihat ini kita omong anu ya Pak Suma ya. Iya. Kenapa saya kok seneng lihat Pak Suma terlepas dari debat segala macam. Jadi debat Kristen, debat Muslim. Saya pernah dengar Pak Suma itu mendoakan orang yang sakit enggak tuh, yang anak-anak sakit itu. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah lu ya. Iya. Itu belum aku jumpai satupun yang Kristen kayak gitu. Belum aku jumpai. Allahu Jadi, Akbar. kalau itu kan kalau lihat kan berarti kan omdo. Kalau cuma khotbah-khotbah apalah susah kan? Apalah susah khotbah-khotbah. Apalah susah. Apalagi kalau dapat 10% kan gampang kan, pasti semangat. Asik. Kalau Katolik tuh pastornya kan kere-kere karena memang nggak dapat 10% kan. Jadi kurang semangat tuh pastornya kan. Nah, Iya 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 iya. tapi yang saya seneng dari Pak Suma itu mendoakan orang sakit pada waktu itu kan, pada waktu ada yang sakit tuh ya. Nah, adik-adik itu kan masih anak muda itu kan. Nah, itu nah ini Oh iya, masya Allah. terlepas dari segalanya, berarti menurut saya ya hati Pak Suma itu baik menurut saya ya kan. Alhamdulillah, masya Allah. Tuh, menurut saya. Soalnya kan nggak ada ditemui di Kristen doain gitu. Yang ada manggil Tuhan kan. Dengan nama Tuhan Yesus engkau bisa berjalan. Engkau nggak mungkin. Mungkin. Kenapa sih nggak mungkin? Nggak mungkin kalau memang Yesus itu kan dituhankan. Saya juga menuhankan Yesus. Masuk kita panggil mau datang ya nggak mungkin. Datang ya kiamat. Nah, itu dia kan nggak mungkin dengan nama Matahari Yesus nggak bercahaya datang, lagi. nggak mungkin itu omong doang. Soalnya di Katolik kan nggak ada kayak gitu kan, pastor mana ada kayak gitu, nggak ada. Iya iya iya. iya. Tapi saya nganulah Pak Suma, lihat Pak Suma baik karena mau mendoakan orang terlepas dari dakwah segala macam tuh, memang di samping dakwah juga jalankan juga ya kan, seperti itu. Walaupun Iya. cuma doa itu orang lihat simpel, tapi itu sangat berharga karena langsung ke yang di atas kan, gitu kalau menurut saya. Iya, masya Allah. Luar biasa ini. Abang kita Nugroho ini. Tinggal dibasuh aja wajahnya dengan air wudhu ini bercahaya kali. Cuma ada satu saya mau nanya ke Pak Nugroho, satu doang. Iya, silakan. Dari. Gejala awalnya apa Bang Nugroho? Gejala awal. Itu doang sih. Gejala awal apa tuh? Sehingga Anda begini. Begini gimana tuh? Ikut orang tua Bang Andi. Oh, gejala awalnya ikut orang tua. Iya kan bapak kan Katolik, ya, nikah sama ibu, bapak kan tentara loh. Rencana selanjutnya mau kemana Bang? Merenung. Belum ada plan. Belum ada plan. Belum ada plan. Tapi Ya, itu. tapi ya makasih lah kalau ada masukan-masukan baca Bible. Tadi kan saya jarang Pak Suma. Kalau nggak Pak Suma apa arti baca gitu kan kita jarang baca. Gitu karena kadang-kadang kan kita ini sudah terlena dengan keadaan sekarang toh. Ini kan oh sudah enak gini kan. Nah, itu kadang-kadang jadi kita tanpa berpikir religius, ngulas yang ini, ngulas yang itu. Gimana mau ngulas Bible gitu-gitu kan, baru ngulas sudah ditelepon. Ya kan angsuran truk lah, angsuran inilah, angsuran itu kan. Nah, itu. Kalau kita usahakan pasti pusing Pak Suma. Enaklah Iya, kerja iya, di iya. kantor. Izin Betul, betul. Bang Suma, izin Bang Suma. Kita Iya, silakan. ada tamu, izin. Makbel masih monitor Makbel? Makbel.
Ya malah ngopi. Tapi Bang Nugroho udah dari tadi saya dengarkan udah bisa kan masih Mas, maaf ya Mas. udah bisa kan membedakan mana manusia mana Tuhan ya. Udah bisa bedain ya Bang Nugroho. Udah dari dulu sudah bisa. Dari dulu. Oh berarti Saya diskusi gini kan udah dari tahun-tahun 97 waktu SMA, lulus SMA kan udah diskusi dengan keluarga kayak gini, Bang. Jadi sudah biasa santai kan. jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan karena dia manusia begitu? Ya Bang, kemarin saja saya waktu video call sama Bang Buya, saya ngomong, Buya ya, mau kemana Pak Nugroho? Bentar, nyembah manusia, nah gitu. Kok jujur banget sih gejala awalnya? Loh, gak apa-apa lah, ya kan. Masa kita mau tutup-tutupi, ya kan? Iya. Ya udahlah cukup lah. Masih bagus kalau nyembah manusia. Kalau disembah itu adalah roh, gimana? Halus dong. Makanya kan kita harus merenungkan kan. Ya, renung. Yang penting jangan renung kita terus. Kan bisa mendadak. Itu dia. Tapi ya saya suka lah ketemu teman-teman gini karena diskusi gini dulu sering saya lakukan dengan keluarga saya. Gitu. Tapi waktu kecil nggak pernah jatuh dari sepeda gitu, nggak pernah ya? Oh sering lah Bang. Oh sering juga pantasnya. Ya udah lanjut Pak Makmur, lanjut. Ya kita sapa lagi, ada yang belum disapa. Bongkar aja, masih monitor kah? Bongkar aja yang monitor. Ya, udah nggak monitor ya. Pak Irfudin, gimana Pak Irfudin? Aku masih kayak kurang percaya dengan keterangan Pak Nugroho ini. Keterangannya mana, Pak? Artinya kalau memang nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, kenapa nggak keluar aja? Yang saya kan percaya Yesus Tuhan, ya kan? Tapi dia manusia juga. Ini Pak Nugroho Kristen Katolik apa Tik? Apa? Oh, gitu. Agamanya? Berarti Uden. Jadi gini Pak Nugroho. Agamanya apa? Kristen Protestan. Oh iya, nggak apa-apa. Artinya janganlah kita memframing bahwa seakan-akan Bapak nggak percaya Yesus ada Tuhan. Karena pertanyaan Hendy tadi, Nugroho masih percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Oh saya nyembah manusia gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Malah saya jarang panggil Tuhan Yesus. Wong saya orang Jawa, panggilnya Gusti Yesus. Jarang kalau tanya Tuhannya siapa. Iya. Gusti Yesus pun nggak masalahnya itu, samanya maknanya. Iya. Udah pas. Gimana Mak Bel? Ada yang mau ditanggapin? Mau ngetes, Pak Erfun mungkin mau ngetes aku Katolik apa bukan? Nah gini Bang Nugraha, artinya tadi aku simak-simak pembicaraan sama Bang. Aku bukan Nugraha, Bang Nugroho. Nanti kalau Nugraha orang Sunda pula. Itu. Karena gini Bang Nugroho, Bang Juma tadi berkomunikasi kan interaksi seakan-akan Bang Nugroho ini sudah tidak meyakini lagi isi Alkitab begitu. Sehingga Bang Juma login gitu kan itunya yang dalam hati begini percayanya Bang Nugroho ini sama Kristen tapi kenapa tetap Kristen begitu. Ya kalau yang menyimpulkan kan Bang Erfun namanya susah bener. Erfudin yang menyimpulkan gitu kan tadi Bang Erfudin ya nggak apa-apa menyimpulkan nggak apa-apa kan nggak dilarang nggak ada pidananya kok menyimpulkan silakan aja. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Saya kalau melihat, benar nggak? Saya kok, iya benar Bang, Menyimpulkan benar itu kan nggak apa-apa kan? Nggak ada nggak apa-apa. pidananya. Iya. Nggak ada Makanya pidana. saya katakan Silahkan. gini, indahnya itu ketika saya berdialog dengan saudara Kristen saya atau Katolik yang jujur mengiyakan isi Bible. Yang saya hadapi selama ini kan semua yang membantah Bible, apa yang dikatakan Bible dibantahnya. Kalau saudara Nugroho ini iakan semua apa yang tertulis di situ. Itu baru Katolik yang betul, tidak melawan Bible. Cuma bedanya dengan Kristen, kalau kita Katolik kan walaupun mengiyakan semua, walaupun kita sepikiran Pak Suma,
Cuma kan yang dipakai otoritas tetap pastor. Apa yang diomongkan Ya, itu tadi. yang kita pakai itu kan. Yang itu tadi dogma, aku bilang. Iya. Dan Yesus pun Jadi kalau- mendogma muridnya, kan gitu. Kalau ada yang menyimpulkan, wah Pak Nugroho ini menyesatkan gini-gini, ya itu kan kesimpulan asumsi sendiri, nggak apa-apa, nggak ada pidananya. Sekali lagi pasal itu nggak ada, menyimpulkan tuh pasal nggak ada, nggak apa-apa, aturlah, nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Benar. Jadi kalau Nugraha orang Sunda, Nugroho baru orang Iya, makanya tadi Jawa, ya kan? Jawa. Kan kalau Nugraha, nah, kan? Iya, iya, Salah iya. nanti. Apalagi sangat Bang Pak Suma yang mau diulas Bible kan, jadi nanti kan aku bisa renungkan, ya kan, seperti itu. Ya, mungkin kita dengarkan dulu saudara kita yang dari Erfuden. Tanggapan Oh ya, beliau. apa Ya. Aku rasa yang dinyatakan Bang Nugroho itu nggak ada yang salah. Oh, Nggak ada, biasa aja. Artinya kalaupun Bang Nugroho mengatakan aku menyembah manusia, kemanusiaannya, Yesus memang manusia. Tapi dia juga Allah. Begitu. Kalau saya melihat Bang Erfuden, kalau yang Anda katakan Yesus manusia dan juga Yesus itu Allah, bukan anak Maria itu Bang. Yang Anda maksud itu mungkin yang datang ke Paulus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku kalau dia itu adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah mengaku dialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Itu anak Maria itu enggak. Dia hanya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pengakuan-pengakuan oknum Yesus yang Anda katakan tadi itu adalah pengakuan oknum Yesus yang diduga bukan Yesus tapi yang palsu. Itu loh Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak salah menyembah Yesus yang manusia dan juga adalah Allah itu sendiri, saya rasa harus saya minta Anda luruskan lagi deh. Karena kenapa Yesus anak Maria itu 100% manusia, hanya kemudian diberi kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Theos, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He atau Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang Tuhan. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara kepada orang Israel untuk Allah melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus seperti yang kamu tahu. Nah itu kata kitab Anda. Berarti bukan Allah dia. Allah hanya melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan melalui nabinya Yesus. Bukan Allah. Sedangkan yang Anda maksud adalah Theos yang nusul menjadi Yesus. Itu beda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah itu beda dengan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria, firman menjadi daging. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, Theos yang menjadi daging. Dua oknum yang berbeda, tapi namanya sama-sama, Yesus Kristus. Nah, kebenaran di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya kalau ditanya saudara Kristen kayak saudara tadi Nugroho, ya saya menyembah manusia. Kenapa? Karena sebagai seorang Katolik mencoba menggabungkan antara anaknya Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tadi kita sudah bahas Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus menerima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria itu 100% manusia. Nah, Kristen datang terjebak di tengah-tengahnya, sehingga apa yang terjadi? Yesus itu kenapa mati? Dia manusia. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Dia Tuhan. Padahal itu beda. Anda mencoba menggabungkan antara dua oknum menjadi satu disebabkan karena hanya kesamaan nama. Sehingga muncul konsep apa? Tritunggal, Trinitas, apalagi
Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Bagaimana nalar Anda bisa nerima sebuah cincin 100% emas? Kalau sudah 100% emas, tidak ada baginya unsur karet, tidak ada baginya unsur pasir, tidak ada baginya unsur ikan, karena 100% sudah utuh menjadi emas. Kalau dia seutuhnya manusia 100%, baginya tak ada lagi hewan, baginya tak ada lagi malaikat, apalagi Tuhan. Tapi Anda terjebak dalam keadaan itu, mau tidak mau, Anda harus menyembahnya. Maka digabungkanlah yang tadinya manusia 100% dan tadinya kemudian Theos 100%, Anda gabung menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? 200%. Coba Anda tambah. 100% manusia ditambah 100% Tuhan, gabung berapa persen? 200. 200. Inilah yang dikatakan kemudian Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya jahatlah. Orang dia 200% dibilang 100%. Orang dia manusia dibilang Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Ya sesatlah. Maklumlah Yesus kemudian mengatakan sesat. Al-Quran pun mengatakan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Iblis yang membuat kemudian angan-angan, janji-janji kosong kepada mereka. Sehingga ya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu betul, benar. Seperti itu kawan. Saya kembalikan kepada saudara bahwasanya ketika saudara Nugroho mengatakan ya saya menyembah Tuhan yang ya memang manusia, ya itu karena dua oknum, satu nama. Karena Yesus memang mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah ya kepada orang atau apa yang datang, penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu terjadi kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Kok lebih tahu dia Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya menurut Yesus? Tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Padahal yang ditemui Paulus di sana adalah cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuma Paulus tok yang melihat dengan orang-orang yang katanya muridnya. Berarti yang datang kepada Paulus ya bukan Yesus dong. Diduga bukan Yesus. Karena kenapa? Tanda-tanda yang Yesus katakan itu tidak ada. Harusnya kalau Yesus benar yang datang ke Paulus 2000 tahun yang lalu, dunia sudah tak ada, udah kiamat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Yesus yang datang, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit, seluruh manusia akan datang, akan melihat Yesus. Tapi tanda itu belum ada. Berarti kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menerima doktrin dari Yesus, murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus yang ngaku bertemu sosok Yesus. Karena kapan gurunya yang bernama Yesus itu datang, maka itu tandanya dunia kiamat. Al-Quran pun menerangkan hal yang sama. Saya kira begitu saudara. Silakan diambil alih Dinda Ardiansa. Mungkin ada yang ingin dijelaskan, silakan. Izin Guru Dazuma, Bang Ardinya lagi makan. Sahur. Lagi sahur. Katanya izin ke dapur mau makan. Yalah, kasihanlah mau sahur dulu. Bunda Mila, gimana kabarnya Bunda Mila? Assalamualaikum. Salam. Ya Bang Ardi ya akunnya. Yang Sahabat anaknya Bang Ardi. Hah? Iya, sahabatnya Bang Ardi. Gimana Bang Erik? Katanya mau ketemu sama Bang Zuma, silakan. Kok diem Bang Erik?
Cemana nih. Tadi minta naik. Bang Erik, monitor kah? Bentar. Buruan, Guru Dasima menunggu tuh. Sudah nyampe nggak galaksinya? Bos, Oke, nyampe. Juma, udah siap? Udah. Oke. Masya Allah, Kau- tabarakallah. Makasih Kau Bunda. banyak bacot ya bercerita tentang Yesus kan? Oke. Saya pakai data ilmiah. Saudara ya. Erik, tolong hidungnya jangan dijepit pakai jepitan rambut, dilepas aja jepitannya bang, supaya suaranya agak bagus. Oke, Juma. Oke. Masih. Oke, saya pakai data ilmiah, maksudnya data ilmiah ya ceramah ustadzmu. Oke? Semperin bang, masih suaranya ya. Iya. Oke. Apakah benar kalau duluan Tinggal istri mengadu. mengajak suami wik-wik pasti masuk surga, tapi apabila melawan atau menolak dilaknat Jibril malam sampai pagi? Itu apa benar? Ngomong apa sampean? Ini terlalu jauh dari bahasan kita. Oh, wik pula kau bahas. Gatal kali senjatanya. Itu tahu nggak Pak Suma? Tahu nggak? Ya, Kenapa gimana? dia? Habis Gimana, mabuk Bang? lem, naik. Itulah. Oh, iya. Kalau mabuk Jack D masih enak, mabuk lem. Jadi Oh, lem kastol. Alteco. Alteco. Otaknya beku kalau Alteco itu. Nggak bisa gerak. Izin Bang Pak Suma semuanya, ini kayaknya udah malam nih, besok ada aktivitas kan. Saya mohon turun dulu. Terima kasih tadi. Iya, ilmunya, Bang. Pak Suma, Sama. Bang Sobat, Iya. Bang Ardiansa, masak dulu sana nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Terima kasih. ya. Mudah-mudahan lancar angsuran truknya, Bang. Amin. Banyak nih Pak Suma. Iya, truknya ada 20-an katanya banyak ya. nih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Allah. Terus- Katanya kemarin- terus berdakwah. Pak Nugroho katanya kemarin kunci dongkraknya hilang ya. Kemarin saya ke Jambi ketemu Bang Erwin loh, Pak Indi Celebes. Kopi darat sama Bang Erwin. Bukan gue yang ngambil ya. Kalau dongkrak nggak pakai dongkrak, Pak Indi. Kalau memang banyak bocor kita angkat pakai tangan. Dongkrak nggak main lagi kita. Wis. Ya, Hebat. selamat malam semuanya ya. Teruslah berdakwah. Siap. Nanti ya saya ikut senang lah. Ada yang mualaf tuh, jadi dia bisa mencari apa yang selama ini dia cari kan, daripada bimbang kan. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Gua ditunggu Pak Terima kasih Nugroho semuanya. kapan? Belum ada plan nih, belum ada plan. tapi tadi Pak Suma ya terima kasih, nanti kan tetap saya tampung ya kan, saya renungkan kan seperti itu. Iya, Nggak iya. bisa langsung. Masya Allah. Iya, Terima kasih ilmunya tadi, makasih ilmunya, makasih Pak Suma semuanya. Sama-sama, Bang. Gimana Pak Erfudin? Mau lanjut nggak? Dan ini pusing dia mikirin si ini Nugroho. Ini kan ada orang Katolik jujur banget kalau dia sembah manusia gitu loh. Pusing dia. Gimana cara edukasinya nih? Ya dia benar itu dan dia jujur karena Yesus itu manusia, berarti dia sembah. Dia lebih jujur daripada kamu. Kamu mengatakan Yesus manusia. Kau bilang Yesus Tuhan. Terus kau hilangkan manusianya. Lebih parah lah kau. Gitu Erpuden. Apalagi nanti diterangin benar nggak sih yang keluar dari kubur itu anaknya Maria? Benar nggak sih yang ditemui Paulus di Damsik itu adalah ya anaknya Maria? Itu loh Erpuden. Erpuden. Waduh. Gimana ini host ini Erpudennya? Tidur. Ngopi. Lagi cari takjil sahur Bang Andi.
Ntar aku cari lagi. Ini mungkin. Ini si Erik minta naik lagi Bang Andi, gimana? Naikin lagi nggak apa-apa. Naik kerupan Bang. Enggak, merusak kuping, cempreng banget suaranya gitu loh. Oke, kok diturunkan? Oh iya, Padahal saya pakai dalil ilmiah loh. Padahal saya pakai dalil, pakai data ilmiah. Tapi bukan itu topiknya apa yang kita bahas, jangan pindahin topik dulu. Gitu loh, dengarkan dari Pak, awal. tidak penting. Tidak penting kalau sama kalian tidak penting Pak. Begitu, ya? Kok ini topiknya beda Bang, bukan topik itu yang kita bahas. Enggak penting Pak, enggak penting. Apa dalil apa topikmu? Saya bawa topik saya, oke? Nah, ya udah kalau begitu kan dibawa aja bikin topik sendiri, ketik-ketik panjang-panjang ya. Nah, biar teman dibawa, nanti menanggapinya gitu aja. Ketik di bawah yang panjang Pak, biar teman-teman netizen di bawah juga menanggapinya gitu ya. Suara nyempreng kayak. Assalamualaikum Bang Endi, saya mau nanya sedikit Bang Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bagaimana mengatasi anak-anak kita yang perempuan atau laki-laki dari goda-godaan kafir, nanti dia setelah menikah misalnya itu pura-pura dia masih Islam, setelah itu dia nanti keluar dari agama Islam, dibawanya lah anak-anak atau cucu-cucu kita kembali ke agama dia, contoh kayak Kristen itu Bang Andi. Itu aja Bang Andi, terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan perlindungan diri terhadap misionaris ini bagus ini. Jadi banyak orang itu Bang, dia menyayangi anak Anda yang Muslim, dia Kristen, terus dia rela meninggalkan agama syahadat, terus menikah, kemudian sering dengan waktu kembali. Makanya Bang, sebelum dia memeluk Islam itu, ya beri waktu dia syahadat dulu, misalnya hari ini. Paling cepat itu 3 bulan. Kalau bisa kasih waktu 6 bulan. Dia memeluk Islam dulu. Baru pantau dia, benar apa enggak gitu loh. Apalagi menjelang ibadah puasa. Dia puasa apa enggak? Dia rajin sholat apa enggak? Jangan hari ini dia syahadat, besok langsung nikah. Wah ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu Bang. Ya, jadi dipantau dulu minimal 3 bulan atau 6 bulan paling bagus itu. Dipantau dulu. Kalau benar-benar lulus ujian baru relahkan anak gadis Anda menikah dengan laki anak Anda maksud tadi. Gitu kira-kira. Ya Bang Andi, kita dulu ada Pak Yuradit. Selamat malam Pak Yuradit. Selamat malam Bang. Oke, tahan dulu Pak Merkuri. Selamat malam Pak Merkuri. Bapak atau Ibu? Merkuri monitor Merkuri. Panggilan terakhir Merkuri, monitor kah? Oke, terima kasih Bang ya. Silakan Bang Yuradit. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya nyimak aja dulu Bang, izin. Radit Muslim apa Kristen ya? Kristen Bang Andi. Oke. Pak Yuradit, ada yang mau ditanggapi nggak mengenai perbedaan manusia dan Tuhan? Oh, temanya perbedaan manusia dan Tuhan ya Bang? Ya itu dulu lah yang paling gampang. Gimana Claudio? Claudio jangan ikut campur dulu, Yuradit dulu yang ngomong. Claudio mah dari tadi mah. Dia mah ngomongnya ke samping dulu dia. Lanjut. Gimana Yuradit? Lu bisa gak Bang Yuradit bedain manusia dan Tuhan? Tuhan itu manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Bang Claudio. Ini Claudio ini kok jadi kayaknya. Cuman kalau dalam kepercayaan apa yang saya imani Bang, bahkan terima kamu itu beda Tuhan.
Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh, di lakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Yuradit. Kalau dalam kepercayaan saya Bang, harus manusia, harus 100%, harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan Bang. Siapa itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya Bang? Yesus Bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, 2 kodrat. Betul, duinatur Bang ya. Duinatur. Terus manusianya, kalau dia bisa nggak sih gue lakban juga loh. Banyuma, terusin lagi dong, duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Gurunda Zuma masih monitor kah, Gurunda? Iya masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur, Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya benar Bang, izin Bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus? Atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Iya, Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Iya Bang. Oh, bukan. Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku. Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit, murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya Bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih. Di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan, beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih Bang. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak Iya, jadi gini saudara. Terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Iya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut abang Yesus minta disembah, Nggak mungkin. Yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus bukan iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis. Makanya Yesus tidak minta disembah. Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus, itu hanya iblis. Mau enggak Tuhan yang menolak Bang? Karena tidak ada orang pernah menyembah dia. Nggak ada yang pernah menyembah Yesus. Tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan sendiri loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan.
Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan murid yang menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, oh tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya, aku utusan. Lah, ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17 ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28, Matius 28 nomor 17, itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Firman, saya harus pelajari dulu ya bang. Iya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman segala firman disampaikan oleh Yesus masih ada firman sebelumnya, setelahnya? Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang abang bacakan itu belum utuh sih bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lalu endingnya berarti Yesus adalah? Memang benar Yesus memang utusan bang. Nah benar. Terus endingnya itu kan? Betul. Endingnya tapi itu kan? Utusan mana yang datang dari Tuhan selain utusannya Yesus saja kan? Kata siapa hanya Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? Kata ayat ini bang. Nah coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa? Berlaku. Nah, iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan. Musa juga diutus. Daud juga diutus. Salomo juga diutus. Daniel. Semuanya diutus. Gini bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa
di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya benar. Itu kan Nah, ya itu kan Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z, Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending, manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nuzul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1, firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2 atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat. Yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau, wahai Tuhan, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada orang-orang kafir yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 23, 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus tuh. Percayakah Anda bahwa menurut Yesus akan datang Kristus palsu penyesat setelah dia? Apakah Anda percaya? Percaya, Bang. Nah, percaya. Tanda-tanda Kristus palsu itu adalah melakukan mukjizat, kemudian apa? Menyesatkan banyak orang. Kemudian apa? Mengaku Yesus Kristus. 3 komponen ini kemudian terdapat pada Kristen, terdapat kepada Paulus sebagai tokoh Kristen.
Di dalam Matius 24, Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di dalam di padang gurun atau Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus anak Maria sudah menasihatkan gurunya. Jawabannya, karena Yesus hanya memperingatkan muridnya Bani Israel, tidak memperingatkan kepada non-Israel, sedangkan Anda adalah non-Israel. Yang Anda ikuti adalah yang diduga Yesus palsu, yang datang dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi noise, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, Anda bagian daripada bangsa yang dijadikan murid oleh yang diduga Yesus palsu. Sampai sini sadar enggak Anda tuh? Paulus itu kan bukan nabi, Bang, rasul.